Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cara kontrol sebuah buzzer dalam komunikasi antar NRF. Di video ini saya menggunakan dua NRF dan dua Arduino Nano yang saling berkomunikasi yang akan saya gunakan untuk kontrol LED. Ya, berarti ada Arduino Nano TX sama Arduino Nano RX ya. Jadi nanti yang TX ngirimin data ke RX, di RX nerima data dan menerjemahkan itu apakah mematikan buzzer atau menyalakan buzzer, membunyikan buzzer gitu ya. Nah, di bagian dia baru kenal NRF, bentuk NRF itu seperti ini. Nah, jadi menggunakan dua NRF, satu sebagai TX, satu sebagai RX. Dan di pin NRF itu ada 8 pin ya. Ada ground, VCC, CE, CSN, SCK, MOSI, MISO. Dan pin IRQ nggak kita pakai. Kemudian untuk jenis NRF itu ada dua jenis, ada yang nggak menggunakan antena eksternal, ini bentuknya, dan ada yang menggunakan antena eksternal, ini bentuknya. Keduanya bisa saling berkomunikasi. Dan untuk pinnya yang nanti kita pakai, 7 pin ya yang kita pakai. Nah, dua diantaranya adalah kabel power, ada VCC sama ground. Jelasnya VCC ini nanti kita hubungkan ke 5 volt, ini ya 5 volt, dan ground ini kita hubungkan ke pin ground. Dan basicnya ada 5 pin di NRF, ada CE ini kita hubungkan di pin 8, SCK kita hubungkan di pin 13 ini ya. Nah, CE di sini. Kemudian MISO, ini MISO dihubungkan di pin 12 di sini. Dan CSN atau CSK NRF, nah ini letaknya CSN, kita hubungkan di pin 10. Dan terakhir pin MOSI-nya ini kita taruh di pin 11 di sini. Nah, ini basicnya kalau kita mau menghubungkan antara NRF ke Arduino Nano. Dan saya juga akan tampilkan adapter. Jadi kalau kita punya adapter NRF, kita bisa pakai gitu ya. Dan akan lebih rapi gitu ya kalau kita menghubungkan dengan menggunakan adapter NRF. Tapi kalau kita nggak pakai adapter NRF juga bisa gitu ya. Sama saja, jadi ini bukan hal yang utama. Ya, jadi kalau Anda punya adapter NRF, bisa lebih rapi dalam kita merangkainya gitu ya. Merangkai di rangkaiannya. Ini bentuk adapter NRF dan ini tampilan kalau kita menghubungkan NRF ke adapternya. Nah, ini tampilan keseluruhan sistem yang akan kita bangun kali ini. Jadi sebelah kiri adalah TX. Di TX ya, untuk pengkabelan NRF-nya tadi udah saya bahas, nggak perlu saya bahas lagi. Dan di sisi TX itu ada push button, push on ya. Jadi hanya on, kalau ditekan itu on gitu ya. Bukan yang on off ya. Jadi kita pakai push button on aja. Kalau ditekan dia logikanya on atau nyambung gitu ya. Nah, kita di sisi TX itu butuh push button sama resistor 10K. Nah, skemanya lebih detailnya seperti ini ya. Jadi push button itu sisi satunya dihubungkan langsung ke 5 volt ini ya. Dan sisi satunya lagi dihubungkan ke resistor ini. Dan sisi satunya resistor dihubungkan ke ground. Jadi sisi sini dihubungkan ke ground. Dan titik sambung antara sisi pin push button dengan sisi pin resistor, nanti titik temunya ini dihubungkan ke pin 2. Saya hubungkan di pin 2 Arduino Nano. Nah, seperti ini yang sisi TX. Dan di sisi RX ya, nah ini NRF-nya sama ya, cara menghubungkannya sesuai data ini ya, jadi Anda sesuaikan aja. Dan di sisi RX ada buzzer, dan di buzzer sisi kabel warna hitamnya kita hubungkan ke ground, dan sisi kabel yang warna merah kita hubungkan di pin 2 gitu ya, nih di pin 2. Jadi skemanya seperti ini aja ya, simple. Saya akan menunjukkan rangkaian yang udah saya hubungkan. Jadi ini yang saya pegang ini adalah TX. Nah, ini rangkaiannya, rangkaian TX-nya.
Jadi saya bentuk seperti ini aja gitu ya. Nah, jadi saya rangkai sesuai dengan skemanya yang barusan saya jelasin. Saya gunakan push button, push on aja, ada resistor 10K, ya kan? Saya hubungkan, ya kan? Sesuai dengan skemanya, dan ini udah saya hubungkan push buttonnya, kabel-kabelnya ini ya. Jadi yang warna kuning adalah di pin 2, yang warna biru ground, dan yang warna hijau adalah VCC-nya, dihubungkan 5 volt. Dan untuk NRF-nya udah saya hubungkan sesuai dengan skema yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini sisi TX-nya. Dan sisi RX, nah ini saya udah menghubungkan buzzernya ya. Jadi buzzer di sini warna coklat ini ground. Nah, ini ya. Dan yang warna merah saya hubungkan di pin 2 ya, di sini pin 2. Dan NRF-nya saya menggunakan adapter ya, dan udah saya sesuaikan pin-pinnya CE, CSN, MISO, MOSI, dan SCK-nya udah saya sesuaikan sesuai skema yang saya udah terangkan sebelumnya. Ini yang sisi RX-nya terhubung dengan buzzer. Nah, oke. Selanjutnya saya akan jelaskan codingannya. Nah, ini codingan TX-nya dan ini codingan RX-nya. Tentu pertama-tama saya akan ngingetin Anda harus install library dari NRF-nya. Bagi Anda yang belum tahu cara menambahkan library-nya, oke, saya akan ulangi lagi. Kita pilih sketch, lalu kita pilih include library, dan kita pilih manage libraries. Oke, kita ketik RF24 ini ya, lalu di enter. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita cek RF24. Nah, ini ya, saya sudah menginstalnya. Bagi Anda yang belum menginstal, klik aja install ya, tombol installnya diklik. Kalau Anda ingin menyesuaikan versinya ya kan, mungkin Anda pengen versi yang berapa, jadi yang paling baru adalah 1.4.6. Kalau Anda ingin sama kayak saya menggunakan versi 1.3.3. Jadi Anda cari ya, Anda pilih 1.3.3 dan Anda klik install gitu ya. Tanda kalau kita udah berhasil menginstalnya, ini tertulis installed gitu ya. Jadi gitu aja. Nah, untuk codingan di TX NRF-nya ini, nah ini header library NRF-nya ya. Kemudian kita bikin variabel radio di mana 8 sama 10 ini adalah CE. Ya, CE ada di pin 8, CSN ada di pin 10. Lalu ini alamatnya, tujuannya, addressnya. Jadi antara TX sama RX harus sama ya. Dan saya menggunakan 0001. Dan ini pin. Ya, saya bikin variabel button dan ini saya gunakan untuk pinnya. Ya, ini ada di pin 2. Ingat sesuai skemanya kita letakkan ada di pin 2 ini ya. Buttonnya ya, push buttonnya. Dan lalu ini saya bikin variabel lagi status BTN atau statusnya si push buttonnya gitu ya, anggap aja gitu ya. Saya singkat status BTN, saya inisialisasi langsung 0. Nah, kemudian ini library dalam menjalankan NRF, ini default kayak gini. Dan ini mengaktifkan serial monitornya, saya menggunakan bitrate-nya 9600. Dan ini inisialisasi push buttonnya ya, kayak gini ya, button, input underscore pull up. Oke. Nah, lalu variabel status BTN itu untuk membaca kondisi push buttonnya ya, kondisi push buttonnya. Caranya digital read gitu ya, statusnya apa nih gitu kan. Nah, baru ini fungsi pengkondisian. Jika status BTN-nya itu logikanya high atau 1. Nah, oke. Lalu saya bikin variabel pesan. Ya, bentuknya adalah char, di mana isinya si pesan itu adalah on. Lalu radio write ya. Ini fungsi untuk mengirimkan pesan tersebut. Pesannya apa? Pesannya adalah on gitu ya. Artinya kalau kita menekan tombol push buttonnya, maka logikanya jadi high atau 1, maka mengirimkan pesannya isinya adalah karakter atau tulisan on ini gitu ya.
Dan ini fungsi untuk menampilkan status BTN-nya atau status kondisi push button-nya apa. Logika 1 atau logika 1 itu artinya ditekan, atau logika 0. Kalau 0 berarti belum ditekan gitu ya. Nah, kalau enggak, artinya enggak ini berarti status push button-nya itu low, maka nah ini radio write, pesan, mengirimkan ya. Pesannya isinya adalah karakter off gitu ya, atau tulisan off. Nah, ini untuk menampilkan status push buttonnya apa, logika 0 apa logika 1, atau high atau low gitu ya. Dan ini kita delay 1000 ya, berarti ini juga kita delay 1000 biar imbang gitu ya. Nah, ini 1000 ini adalah 1000 milisecond atau kita delay 1 detik anggapnya gitu ya. Oke. Ini codingan TX-nya, maka saya hubungkan dulu Arduino Nano yang TX. Saya hubungkan. Oke, dan saya cek dulu COM-nya. COM-nya COM 3 Arduino Nano saya. Kita pilih ke tools dan kita cek boardnya. Boardnya sudah sesuai ya. Jadi di Arduino AVR board ini kita pilih Arduino Nano. Dan untuk port COM-nya kita atur langsung COM 3. Oke, karena punya saya ada di COM 3. Sekarang kita upload. Kita klik upload. Oke, sudah selesai. Maka ini saya lepas dulu ya. Ini udah saya upload. Arduino Nano TX-nya saya lepas. Sekarang saya ke sisi codingan RX-nya. Oke, ini headernya, header NRF ya. Ya. Kemudian bikin variabel radio di mana di situ ada 8 sama 10. 8 untuk CE-nya, 10 untuk CSN-nya. Ingat, saya mengatur CE dan CSN-nya. CE di pin 8, CSN-nya ada di pin 10. Nah, udah sesuai. Untuk address-nya ini sama ya. Nah, sesuai address-nya TX harus sama. Dan saya bikin variabel pesan dan jenisnya adalah char. Kita inisialisasi 32 ya. Kemudian saya bikin variabel buzzer ya menggunakan int. Ini saya gunakan untuk posisi letak. Saya menghubungkan pin buzzernya ada di pin 2 gitu ya. Lalu oke, ini untuk mengaktifkan serial monitornya. Dan saya menggunakan bitrate-nya 9600. Ini untuk menginisialisasi pin 2-nya, pin buzzer-nya gitu ya. Dia sebagai input atau output karena buzzer, jadi ini sebagai output gitu ya. Oke. Dan ini semua ini inisialisasi untuk menjalankan NRF-nya. Nah, dan di sini ya, ini kondisi jika si RX ini menerima data gitu ya, maka radio read. Kalau sebelumnya adalah radio write untuk mengirimkan pesan, di sini radio .read ini untuk membaca pesannya, pesan yang diterima gitu ya. Nah, membaca datanya gitu ya, lalu ditaruh di variabel pesan. Ya, jadi data yang diterima sama si RX akan ditampung di variabel pesan. Dan ini untuk saya tampilkan datanya. Maka saya tulis serial.println. Ya, ini untuk menampilkan data yang diterima. Lalu ini saya konversi ya. Karena sebelumnya bentuknya variabel pesan ini char, ya kan? Nah, dia pakai char, maka saya rubah ke bentuk strings. Jadi saya bikin variabel pesan SR gitu ya. Kemudian isi dari pesan SR ini adalah dari variabel pesan. Ya, jadi data yang diterima nanti ketampung sama variabel pesan, lalu dikonversi ke bentuk string dalam variabel pesan SR. Nah, ini pengkondisian jika pesan SR atau pesan yang diterima itu adalah on, maka ya ini untuk mengaktifkan buzzernya untuk menyala dan kita delay 1500 atau 1,5 detik. Nah, jika
pesan SR-nya ini atau pesan yang diterima ini off, maka ini fungsi untuk mematikan buzzernya dan kita delay 1,5 detik atau 1500 milisecond. Jadi gini aja codingannya, dan ini bisa kita hubungkan dulu Arduino RX-nya. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung, dan kita cek lagi COM-nya. Oke, COM 3. Tentu kita harus cek juga boardnya udah sesuai nano, dan port COM-nya juga udah sesuai. Oke, kita klik upload. Oke, udah selesai. Kita klik serial monitornya. Oke, masih kosong ya, karena memang TX-nya masih belum kita hubungkan atau belum aktif, belum nyala. Nah, saya akan menggunakan adapter di sisi TX-nya. Ini ya, saya menggunakan adapter 5 volt. Kabel USB-nya saya hubungkan ke adapter 5 volt dan saya hubungkan ke tegangan AC atau tegangan PLN. Nah, oke, udah nerima data ya. Sekarang saya akan tekan push buttonnya. Saya tekan. Bunyi ya, saya lepas. Dan di sini serial monitornya juga tadi tertulis on. Nah, sekarang mati karena udah saya lepas. Saya tekan lagi push buttonnya. Saya tekan. Udah bunyi ya, saya lepas. Nah, jadi sekarang kita udah berhasil membuat kontrol ya, atau sistem kontrol melalui komunikasi NRF. Ya, kontrolnya kita aplikasikan untuk menyalakan buzzer. Oke, saya tekan lagi ya. Saya coba tekan lagi, bunyi. Oke, bunyi ya. Oke, kita udah berhasil. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar menghubungkan NRF dengan Arduino Nano, dan atau Anda bikin sistem kontrol yang menggunakan NRF. Nah, ini bisa Anda adopsi dan bisa Anda kembangkan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.